Bayangin begini dulu Bapak Ibu, lagi santai di rumah, baru saja mau minum teh atau kopi, tiba-tiba HP bunyi terus dari grup WhatsApp pensiunan. Satu orang kirim pesan, lalu disusul yang lain, isinya bikin deg-degan. Katanya utang lama pensiunan akan dihapus pada tahun 2026. Wah, begitu dengarnya pasti hati langsung campur aduk. Ada yang senang, ada yang kaget, ada juga yang langsung bertanya-tanya, seriuskah ini? Benarkah cicilan yang selama ini motong dana pensiun tiap bulan bakal hilang? Apa benar semua pensiunan bakal bebas utang? Nah, justru kabar yang lagi ramai seperti inilah yang mau kita bahas pelan-pelan hari ini, biar Bapak Ibu tidak salah paham, tidak keburu senang duluan, dan tidak gampang percaya sama kabar yang belum jelas sumbernya. Karena urusan utang, cicilan, dana pensiun, bank, dan kebijakan pemerintah itu bukan hal yang bisa diputuskan hanya dari omongan orang. Harus ada dasar yang jelas, harus ada aturan resmi, dan harus ada penjelasan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi tetap serius soal informasi penting dan terbaru seputar ASN, pensiunan, taspen, dana pensiun, kebijakan pemerintah, serta kabar-kabar yang memang paling ditunggu oleh Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan kami menyapa dan mendoakan dulu. Semoga Bapak Ibu para pensiunan selalu diberikan kesehatan yang kuat, rezeki yang lancar, hati yang tenang, umur yang berkah, dan keluarga yang penuh keberkahan. Semoga semua urusan Bapak Ibu dimudahkan, terutama bagi yang sekarang sedang menanggung cicilan, utang lama, atau potongan dana pensiun yang terasa cukup berat tiap bulan. Bapak Ibu, kabar tentang penghapusan utang lama pensiunan ini kembali jadi perhatian publik pada bulan Mei 2026. Tepatnya menjelang 22 Mei 2026, isu ini makin ramai dibicarakan karena muncul pembahasan tentang penataan ulang kewajiban kredit bagi para pensiunan aparatur sipil negara, termasuk pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang selama ini masih terbebani cicilan jangka panjang. Buat sebagian pensiunan, kabar seperti ini memang terasa kayak angin segar yang datang di tengah panasnya kebutuhan hidup. Soalnya kita tahu sendiri, banyak pensiunan yang setiap bulan dana pensiunnya langsung dipotong untuk membayar cicilan bank, uang yang seharusnya dipakai untuk makan sehari-hari, belanja dapur, beli obat, bayar listrik, bayar air, atau membantu anak dan cucu, akhirnya berkurang lumayan besar gara-gara potongan kredit. Bahkan kadang begini kejadiannya, dana pensiun baru masuk rekening, belum sempat dipakai apa-apa, sudah otomatis disedot duluan sama kewajiban cicilan. Akhirnya yang tersisa cuma cukup untuk kebutuhan paling dasar. Ada juga yang merasa uang pensiunnya tidak sampai akhir bulan. Ini kenyataan yang benar-benar dialami banyak pensiunan di luar sana, dan perlu kita pahami juga, kondisi seperti ini bukan karena para pensiunan boros, bukan karena tidak pandai mengatur uang, bukan juga karena mereka hidup seenaknya. Banyak dari mereka dulu mengambil pinjaman saat masih aktif bekerja karena memang ada kebutuhan penting yang tidak bisa ditunda. Ada yang dulu pinjam untuk biaya sekolah anak, ada yang untuk memperbaiki rumah, ada yang untuk biaya kesehatan keluarga, ada yang untuk menikahkan anak, dan ada juga yang memang dipakai untuk kebutuhan mendesak lain yang sifatnya darurat. Waktu masih aktif, mungkin penghasilan terasa lebih aman karena ada gaji, tunjangan, dan sumber pemasukan lain. Tapi setelah pensiun, situasinya berubah total. Yang dulu ada tambahan sana-sini, sekarang tinggal mengandalkan dana pensiun bulanan. Sementara cicilan tetap jalan, kebutuhan hidup terus naik, dan harga barang juga tidak mau diam. Maka wajar kalau banyak pensiunan berharap kalau benar ada penghapusan utang lama, setidaknya ada keringanan yang bisa meringankan napas hidup mereka. Kalau misalnya potongan utang itu bisa dikurangi, diringankan, direstrukturisasi, atau bahkan sebagian dihapus, tentu itu akan sangat membantu kehidupan pensiunan. Bayangkan saja uang yang tadinya habis untuk cicilan bisa dipakai lagi untuk kebutuhan pokok. Bisa buat beli beras, sayur, lauk, minyak, obat, bayar listrik, atau sekadar punya pegangan kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Bagi pensiunan yang usianya sudah lanjut, hal seperti itu bukan perkara kecil. Itu menyangkut kenyamanan hidup, ketenangan hati, dan juga rasa aman menjalani masa tua. Tapi Bapak Ibu harus ingat satu hal penting, sampai ada keputusan resmi dari pemerintah atau lembaga terkait, kabar penghapusan utang ini belum boleh dianggap sebagai kepastian. Jadi jangan langsung berpikir semua utang pensiunan otomatis akan dihapus pada tahun 2026. Kita harus lihat dulu aturan resminya seperti apa, mekanismenya bagaimana, syaratnya apa saja, dan siapa yang nantinya berhak menerima keringanan. Dalam informasi yang beredar disebutkan bahwa pemerintah sedang mengkaji beberapa kemungkinan. Jadi bukan cuma soal penghapusan utang secara penuh, tapi juga bisa berupa bentuk perlindungan lain bagi pensiunan. Misalnya restrukturisasi kredit, keringanan bunga, penjadwalan ulang cicilan, sampai kemungkinan penghapusan sebagian tunggakan tertentu.
Nah, ini penting banget untuk dipahami karena istilah penghapusan utang itu bisa punya banyak arti, tidak selalu berarti semua cicilan langsung lenyap begitu saja dalam sekejap. Bisa jadi yang dimaksud adalah penataan ulang pembayaran supaya lebih ringan. Bisa juga bunga dipangkas, bisa juga tenor diperpanjang, bisa juga ada keringanan untuk tunggakan tertentu, bahkan dalam kondisi tertentu ada sebagian kewajiban yang dihapus sesuai kategori yang ditentukan. Jadi kalau dengar kata penghapusan utang, jangan langsung membayangkan semua utang hilang total tanpa syarat. Dalam kebijakan publik, hampir selalu ada batasan, kategori, dan mekanisme yang harus diikuti. Makanya Bapak Ibu jangan mudah terpancing oleh judul-judul yang terlalu heboh seperti utang pensiunan resmi dihapus semua, cicilan bank hilang total, atau pensiunan bebas utang tahun 2026. Judul seperti itu memang bikin mata langsung melotot, bikin jantung berdebar, bikin orang penasaran, tapi belum tentu isinya sesuai dengan kenyataan kebijakan yang sebenarnya. Kalau nanti kebijakan ini benar-benar direalisasikan, besar kemungkinan akan ada syarat tertentu, misalnya batas usia pensiunan, jenis pinjaman, nominal utang, status pembayaran, lembaga pemberi kredit, kemampuan bayar, atau kategori pensiunan tertentu yang dianggap paling membutuhkan bantuan. Jadi tidak semua pensiunan otomatis dapat perlakuan yang sama. Pemerintah tentu harus bikin aturan yang tepat sasaran, karena kalau program seperti ini dijalankan tanpa aturan yang jelas, justru bisa menimbulkan masalah baru. Misalnya ada yang memang sangat butuh bantuan tapi tidak kebagian, sementara ada yang sebenarnya masih mampu bayar, malah ikut minta penghapusan. Itu sebabnya transparansi sangat penting. Kalau kita lihat lebih dalam, wacana seperti ini muncul karena banyak pensiunan saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Penghasilan bulanan tetap, tapi harga kebutuhan pokok naik terus. Biaya kesehatan juga semakin tinggi, obat-obatan tidak murah, biaya hidup harian makin terasa. Sementara di sisi lain sebagian dana pensiun masih harus dipotong untuk bayar cicilan. Coba bayangkan seorang pensiunan yang menerima dana pensiun setiap bulan, lalu sebagian besar langsung terpotong cicilan bank. Sisa uang itu harus dipakai buat makan, obat, listrik, air, transportasi, dan kebutuhan keluarga lainnya. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak seperti sakit, rumah bocor, atau ada anggota keluarga yang perlu bantuan, keuangan langsung goyah. Dari situlah banyak komunitas pensiunan mulai menyuarakan aspirasi agar pemerintah memberikan solusi yang nyata terhadap persoalan utang lama. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih manusiawi, terutama untuk pensiunan lanjut usia yang sudah tidak punya sumber pendapatan lain selain dana pensiun bulanan. Bapak Ibu, kalau benar ada penghapusan atau keringanan utang, dampaknya bisa sangat besar bagi daya beli masyarakat lanjut usia. Kalau cicilan berkurang, uang yang tersisa bisa dipakai untuk kebutuhan pokok. Pensiunan bisa belanja dengan lebih tenang, bisa menebus obat tanpa terlalu takut kekurangan, bisa memperbaiki rumah yang mulai rusak, atau minimal punya dana darurat kalau sewaktu-waktu ada keperluan mendadak. Dampaknya juga bisa terasa ke ekonomi daerah. Karena uang itu nantinya akan kembali berputar di warung, pasar, apotek, toko kecil, dan usaha sekitar. Jadi bukan cuma pensiunan yang terbantu, tapi perputaran ekonomi di lingkungan sekitar juga ikut bergerak. Namun di sisi lain, kebijakan seperti ini tentu tidak bisa dibuat asal-asalan. Karena pinjaman pensiunan biasanya melibatkan perbankan atau lembaga keuangan. Ada perjanjian kredit, ada bunga, ada jaminan, ada sistem pemotongan, dan ada aturan hukum yang mengikat. Maka penghapusan utang tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa koordinasi antara pemerintah, bank, lembaga pengelola dana pensiun, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kalau nanti ada penghapusan atau keringanan, pertanyaannya juga harus jelas. Siapa yang menanggung? Apakah pemerintah? Apakah bank? Apakah ada subsidi? Apakah cuma bunga yang dikurangi? Apakah pokok utang juga ikut dipotong? Semua itu harus terang benderang. Karena itu, Bapak Ibu sebaiknya jangan mengambil keputusan finansial hanya berdasarkan kabar yang belum resmi. Untuk sementara pensiunan tetap disarankan membayar kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan berhenti bayar cicilan hanya karena dengar kabar utang akan dihapus. Ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu berhenti membayar tanpa dasar resmi, bisa muncul masalah baru. Status kredit bisa terganggu, bisa ada tunggakan, bisa kena denda, bahkan bisa menyulitkan administrasi keuangan Bapak Ibu sendiri ke depannya. Jadi selama belum ada surat resmi, aturan resmi, atau pemberitahuan langsung dari lembaga terkait, kewajiban tetap harus dijalankan seperti biasa. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, Bapak Ibu harus sangat waspada terhadap penipuan. Setiap kali ada isu besar yang menyangkut uang pensiunan, pasti selalu ada saja oknum yang memanfaatkan situasi. Mereka bisa mengaku sebagai petugas bank, petugas taspen, petugas pemerintah, atau pihak yang katanya bisa membantu menghapus utang. Modusnya macam-macam.
ada yang minta biaya administrasi, ada yang minta data pribadi, ada yang kirim link verifikasi, ada yang minta nomor rekening, ada yang minta NIK, nomor kartu keluarga, bahkan kode OTP. Ada juga yang menawarkan jasa penghapusan utang dengan imbalan uang tertentu. Nah, kalau ada orang yang bilang bisa menghapus utang Bapak Ibu, asalkan transfer dulu sejumlah uang, itu sudah patut dicurigai. Kalau ada yang minta kode OTP, PIN, password, atau data rahasia, jangan pernah diberikan. Petugas resmi tidak akan minta kode OTP. Jangan klik link sembarangan dari WhatsApp, SMS, atau media sosial. Kalau ada informasi soal penghapusan utang, cek langsung ke sumber resmi. Datang ke bank tempat Bapak Ibu punya kredit. Hubungi kantor Taspen atau lembaga terkait. Lihat pengumuman resmi pemerintah. Jangan cuma mengandalkan pesan berantai yang lewat di grup. Bapak Ibu, harapan itu boleh. Sangat boleh. Tapi harus tetap dibarengi kehati-hatian. Harapan tanpa informasi yang benar bisa bikin orang gampang kecewa. Bahkan lebih berbahaya lagi bisa bikin orang jadi korban penipuan. Karena itu kita harus tetap waras, tetap tenang, dan tetap teliti. Sekarang mari kita lihat lebih jelas kemungkinan skema yang bisa muncul kalau kebijakan ini benar-benar dibahas lebih lanjut. Pertama, restrukturisasi kredit. Artinya cicilan ditata ulang. Bisa jadi jumlah cicilan per bulan dikurangi supaya lebih ringan, tapi masa pembayaran diperpanjang. Skema seperti ini biasanya diberikan kepada debitur yang masih punya kewajiban, tapi kesulitan bayar sesuai jadwal awal. Jadi bukan hilang begitu saja, melainkan diatur ulang agar beban bulanan tidak terlalu berat. Kedua, keringanan bunga. Dalam skema ini, bunga pinjaman bisa dikurangi supaya beban total jadi lebih ringan. Ini bisa sangat membantu pensiunan yang merasa cicilan terlalu berat karena bunga yang terus berjalan. Ketiga, penundaan pembayaran atau masa tenggang. Dalam kondisi tertentu bisa saja ada penundaan pembayaran untuk sementara waktu, tapi ini tetap harus berdasarkan aturan dan persetujuan lembaga pemberi kredit. Keempat, penghapusan sebagian tunggakan. Ini bisa berlaku untuk tunggakan tertentu, terutama kalau ada kategori sosial yang dianggap layak mendapat bantuan. Tapi sekali lagi, syaratnya harus jelas. Kelima, penghapusan utang tertentu secara terbatas. Ini kemungkinan besar akan punya syarat ketat, misalnya hanya untuk pensiunan dengan usia tertentu, kondisi ekonomi tertentu, nominal utang tertentu, atau pinjaman yang masuk kategori tertentu. Jadi kalau dengar kata penghapusan utang, jangan langsung membayangkan semua utang lenyap tanpa syarat. Dalam kebijakan publik biasanya selalu ada batasan, kategori, dan mekanisme. Banyak pensiunan saat ini memang sedang menunggu kejelasan. Mereka berharap pemerintah segera memberi penjelasan resmi supaya tidak muncul spekulasi yang bikin bingung, karena buat pensiunan isu utang bukan hal kecil. Ini menyangkut uang makan, uang obat, dan ketenangan di hari tua. Coba bayangkan seorang pensiunan yang setiap bulan dananya terpotong hampir separuh. Begitu dengar kabar utangnya akan dihapus, tentu ia berharap besar. Dalam pikirannya mungkin sudah terbayang, wah nanti bisa beli obat lengkap, bisa perbaiki dapur, bisa bantu cucu sekolah, atau setidaknya tidak sesak lagi tiap tanggal pencairan. Tapi kalau ternyata kabar itu belum benar atau belum resmi, rasa kecewanya bisa dalam sekali. Makanya informasi harus disampaikan dengan hati-hati. Jangan dibuat terlalu bombastis, jangan dibikin seolah-olah sudah pasti padahal masih wacana. Bapak Ibu sebagai pensiunan yang bijak, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan mulai sekarang. Pertama, cek kembali status kredit Bapak Ibu. Berapa sisa utang, berapa cicilan per bulan, berapa lama lagi tenor berjalan, dan apakah ada tunggakan. Semua data ini penting supaya Bapak Ibu tahu posisi keuangan sendiri dengan jelas. Kedua, simpan dokumen pinjaman dengan rapi. Perjanjian kredit, bukti pembayaran, surat dari bank, dan dokumen terkait jangan sampai hilang. Kalau nanti ada program resmi, dokumen seperti ini bisa sangat dibutuhkan. Ketiga, jangan mengambil pinjaman baru hanya karena berharap utang lama akan dihapus. Ini sangat berbahaya. Ada orang yang mungkin berpikir, atau kalau nanti utang dihapus, saya pinjam lagi sekarang. Jangan lakukan itu. Selama belum ada aturan resmi, jangan menambah beban. Keempat, konsultasi dengan pihak bank. Kalau merasa cicilan terlalu berat, jangan tunggu sampai menunggak. Kadang bank punya mekanisme untuk membantu penataan ulang cicilan, tapi harus diajukan dengan prosedur yang benar. Kelima, jangan percaya calo. Kalau ada orang yang bilang bisa mengurus penghapusan utang dengan cepat, apalagi minta uang, langsung waspada. Jangan sampai Bapak Ibu jadi korban janji manis yang ternyata cuma modus. Kita semua tentu berharap kalau kebijakan penghapusan atau keringanan utang memang benar-benar diterapkan pada tahun 2026, maka itu dilakukan secara tepat, adil, transparan, dan memang menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai program yang niatnya membantu pensiunan malah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan memberikan sosialisasi yang jelas. Tidak cukup hanya dengan pengumuman singkat. Para pensiunan perlu penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami.
Siapa yang berhak, apa syaratnya, bagaimana cara mengajukan, dokumen apa yang diperlukan, dan kemana harus bertanya. Kalau informasi dibuat jelas, maka ruang untuk hoaks dan penipuan akan semakin kecil. Jadi komunikasi resmi itu penting banget. Jangan sampai masyarakat pensiunan hanya dapat potongan informasi yang malah bikin salah paham. Mereka butuh kepastian, butuh arahan, dan butuh penjelasan yang tidak berbelit-belit. Bapak Ibu, kesimpulannya begini. Kabar penghapusan utang lama pensiunan tahun 2026 memang sedang ramai dan menjadi harapan besar. Wacana ini muncul karena banyak pensiunan masih terbebani cicilan jangka panjang yang dipotong dari dana pensiun setiap bulan. Kalau benar nanti direalisasikan, kebijakan ini bisa sangat membantu daya beli dan meringankan beban ekonomi para purna bakti. Namun sampai ada pengumuman resmi, Bapak Ibu wajib berhati-hati. Jangan menganggap kabar ini sebagai kepastian. Jangan berhenti membayar kewajiban tanpa dasar resmi. Jangan percaya pada orang yang menawarkan jasa penghapusan utang. Jangan berikan data pribadi kepada siapapun. Tetap ikuti informasi resmi dari pemerintah, bank, taspen, dan lembaga terkait. Kalau nanti ada kebijakan, pastikan Bapak Ibu benar-benar paham syarat, mekanisme, dan kategori penerimanya. Semoga ke depan benar-benar ada solusi yang adil bagi para pensiunan yang terbebani utang lama. Semoga pemerintah memperhatikan kondisi para purna bakti yang sudah mengabdi puluhan tahun. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan ketenangan dalam menjalani masa pensiun. Kalau Bapak Ibu setuju bahwa persoalan utang pensiunan harus mendapat perhatian serius, silakan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Menurut Bapak Ibu yang paling dibutuhkan itu penghapusan utang, keringanan bunga, atau restrukturisasi cicilan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memahami kabar yang sedang ramai dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.